Halo sobatku, apa kabar? Semoga kalian selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel kesayangan ini. Pewarisan sifat. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah bahwa seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku telah melahirkan seorang anak berkulit hitam, padahal aku berkulit putih. Dan aku curiga, dia bukanlah anakku." Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah kamu memiliki unta?" Badui menjawab, "Ya." Rasulullah bertanya lagi, "Apa warna kulit untamu?" Badui itu menjawab, "Putih kemerah-merahan." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah ada untamu yang berkulit hitam keabu-abuan?" Dia menjawab, "Ada, ya Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Dari mana datangnya warna kulit unta itu?" Badui itu menjawab, "Ya Rasulullah, menurutku dulu ada induknya yang berwarna demikian." Rasulullah pun berkata, "Mungkin juga anakmu telah mewarisi kulit salah seorang nenek moyangnya." Rasulullah tidak membiarkan orang itu menyangkal bahwa anak itu adalah anaknya. Pada hadits di atas, Rasulullah merujuk kepada aturan pewarisan sifat. Ini baru ditemukan belakangan ini dan kebanyakan darinya ditemukan oleh Mendel. Hadits ini menjelaskan tentang sifat-sifat yang diwariskan. Seseorang dapat mewarisi sifat dari kakek atau nenek dari generasi berabad-abad sebelumnya. Fenomena ini diketahui dan disebutkan di dalam ilmu pewarisan. Rasulullah menyebutkan tentang hal ini dalam hadits tadi. Beliau menjelaskan aturannya melalui sifat-sifat di atas dengan menelusuri asal-usul seseorang hingga ke Adam alaihissalam. Apakah Mendel, para ilmuwan, dan ahli antropologi lainnya menambahkan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah? Tidak, demi Allah. Mereka tidak menambahkan apapun. Mereka hanya menjelaskan teori mereka dengan cara yang berbeda. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah bahwa wanita bertanya kepada Rasulullah, "Apakah seorang wanita wajib mandi apabila mimpi basah dan melihat ada air mani?" Maka Rasulullah menjawab, "Ya." Maka Aisyah berkata, "Semoga tanganmu berdebu dan capek." Lalu Rasulullah bersabda, "Biarkan saja dia. Adanya kemiripan anak dengan ibunya bukan hanya dari sebab itu. Apabila keluarnya air mani wanita mendahului keluarnya air mani laki-laki, maka anaknya akan menyerupai saudara-saudara ibunya. Namun apabila air mani laki-laki mendahului air mani wanita, maka anak akan mirip saudara-saudara bapaknya." Hadits ini juga menegaskan maksud dari hadits sebelumnya. Gamet jantan dan betina mengandung gen yang dibawa oleh kromosom yang berbeda pada setiap orang. Saat gen-gen tertentu dominan, sifat-sifat yang dibawanya akan tampak pada anak itu. Hal inilah mengapa salah seorang ahli berkata, sebelum bagian-bagian tubuh dan sifat berkembang pada seorang manusia, dia hanyalah kumpulan dari 45 kromosom yang memiliki gen yang besar yang berbeda pada setiap orang. Seluruh kromosom dan gen ini ditemukan pada Adam alaihissalam dan mulai tersebar kepada keturunannya. Perihal ini sederhana dan mudah dimengerti. Tombol pada pesawat telepon yang kita miliki hanya terdiri dari 10 nomor yang dapat kita gunakan dalam kombinasi yang berbeda-beda untuk menelpon siapapun yang kita inginkan di seluruh dunia. Artinya, seluruh nomor telepon di dunia tersedia pada tombol-tombol itu. Logika berpikir ini dikonfirmasi dalam firman Allah sebagai berikut, "Dan dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka bagimu ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui." Quran Surah An'am ayat 98. Setiap manusia membawa gen dalam selnya untuk seluruh keturunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengetahuan dan kekuasaannya yang sempurna meliputi hal tersebut, saat gen-gen ini berpindah dari tempat asal mereka di tulang sulbi laki-laki menuju rahim perempuan. Perjalanan yang ditempuhnya sangat jauh, tetapi telah diperkirakan dengan akurat dan ditentukan dalam semua tahapan, fase, dan pergerakannya. Bahkan,
Perjalanan tersebut telah diprogram dengan teliti oleh Allah yang maha teliti lagi maha bijaksana. Ini membawa kita semakin dekat ayat suci dalam Al-Quran. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi." Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan." Atau agar kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka." Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Quran Surah Al-A'raf ayat 172-173. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya, "Apakah seandainya kamu miliki dunia seisinya, maukah kamu menebus siksa ini dengan itu semua?" Dia menjawab, "Iya, mau." Allah pun berkata, "Sungguh dahulu aku telah menghendaki darimu sesuatu yang lebih mudah daripada itu, yaitu ketika kamu berada di tulang sulbi Adam. Janganlah kamu mempersekutukan aku, dan aku tidak akan memasukkanmu ke neraka. Akan tetapi kamu enggan, melainkan berbuat syirik." Sel kelamin primer berasal dari dinding vesikula, kemudian berpindah ke kelenjar kelamin, yang kemudian mulai terbentuk di bagian belakang dari makhluk baru itu, dan bertambah banyak di sana. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Muslim bin Yasar al-Juhani, bahwa Umar bin Khattab ditanya mengenai ayat ini. "Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, 'Bukankah aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi.' Kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat, kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan.'" Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Umar bin Khattab berkata, "Aku mendengar Rasulullah ditanya tentang ayat ini, maka Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya Allah menciptakan Adam lalu mengusap punggungnya dengan tangan kanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan darinya beberapa keturunan. Kemudian Dia berfirman, Aku ciptakan mereka untuk surga, dan mereka beramal dengan amalan ahli surga.' Kemudian Allah kembali mengusap punggung Adam, dan mengeluarkan darinya keturunan. Kemudian Allah berfirman, Aku ciptakan mereka untuk neraka, dan mereka beramal dengan amalan ahli neraka." Seorang laki-laki lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, lalu untuk apa kita beramal?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya apabila Allah menciptakan seorang hamba untuk menghuni surga, maka Allah memperkerjakannya dengan amalan ahli surga, sehingga ia meninggal di atas amalan ahli surga, sehingga Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan apabila Allah menciptakan seorang hamba ahli neraka, maka Allah memperkerjakannya dengan amalan ahli neraka, hingga dia meninggal di atas amalan ahli neraka, sehingga Allah memasukkannya ke neraka." Telah menceritakan kepadaku dari Malik, telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah bersabda, "Telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullah dan sunnah nabinya." Khitan. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, ada 5 macam fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Arti dari fitrah adalah tabiat asli saat manusia diciptakan. Yang dimaksud dengan hadits ini adalah, siapapun yang melakukan hal-hal ini adalah berdasarkan tabiat asli yang telah Allah tetapkan pada manusia. Mereka didorong dan disarankan untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai mereka, sehingga mereka memiliki sifat yang paling mulia dan sempurna.
Khitan berarti memisahkan kulit yang menutupi kelenjar pada penis. Pada tahun 1987, British Medical Journal merupakan salah satu jurnal medis yang paling maju, menerbitkan sebuah esai tentang kanker pada penis dan penyebabnya. Esai tersebut menyebutkan bahwa kanker penis sangat jarang terjadi pada orang-orang Yahudi dan pada negara-negara Muslim, karena khitan secara umum dilakukan pada anak-anak laki-laki di usia dini. Statistik medis menginformasikan bahwa hanya 9 kasus dari kanker penis yang terjadi di antara orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Salah satu faktor yang menyebabkan kanker penis adalah peradangan pada penis. Karena khitan memotong semua bagian kulit itu, orang-orang yang telah dikhitan tidak memiliki phimosis. Selain itu, sangat jarang orang yang dikhitan mengalami peradangan pada kelenjarnya. Tampak bahwa phimosis sebenarnya disebabkan oleh penumpukan smegma yang tidak dikhitan. Secara medis telah dibuktikan bahwa zat-zat ini memiliki pengaruh yang bersifat kanker. Institut Kanker Nasional telah menerbitkan studi yang menegaskan bahwa kanker penis bersifat menular melalui hubungan seksual. Ini mengindikasikan bahwa melakukan kontak seksual yang dengan pelacur juga dapat menyebabkannya. Ditambah lagi, telah disebutkan dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh Akademi Penyakit Pediatrik, bahwa khitan adalah cara paling efektif untuk mencegah kanker penis. Jurnal Amerika untuk Penyakit Pediatrik juga mengonfirmasi bahwa ajaran-ajaran agama Yahudi dan Muslim yang memerintahkan khitan memiliki peran yang fundamental dalam mendorong para pengikutnya melakukan khitan. Khitan juga merupakan salah satu praktik pada Nabi dan Rasul. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam dikhitan dengan sebuah kapak pada usia 80 tahun. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari Usaim bin Kulaib, dari ayahnya, dari kakeknya yang meriwayatkan bahwa dia datang kepada Rasulullah dan berkata padanya, "Aku telah memeluk Islam." Rasulullah kemudian menyuruhnya, "Cukurlah rambutmu." Orang lain yang ada bersamanya berkata padaku bahwa Rasulullah menyuruh dia, "Cukurlah rambutmu dan khitanlah." Menyusui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disususkan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Ayat suci ini memerintahkan para ibu untuk menyusui anak mereka, dan menentukan waktu yang ideal untuk menyapi. Apakah komponen dari air susu ibu? Perkembangan. ASI berkembang hari demi hari dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi bayi, dapat diterima oleh tubuhnya dan cocok dengan sifat perkembangan harian sistem tubuhnya, dibandingkan dengan susu sapi yang komposisinya permanen. Pencernaan. ASI dapat dicerna dengan mudah karena mengandung enzim pencernaan, sementara susu sapi lebih sulit dicerna. Suhu yang selaras. Suhu dari ASI berharmonisasi dengan sempurna dengan suhu bayi, sementara pada susu buatan tidak selalu demikian. Daya tahan. ASI mengandung antibodi yang membantu bayi menolak penyakit. Antibodi ini sangat rendah jumlahnya dalam susu sapi. Manfaat dari menyusui dengan ASI. Menyusui membantu proses pemulihan rahim setelah melahirkan, menurunkan resiko kanker payudara. Untuk para ibu, menyusui merupakan cara yang ideal untuk perencanaan keluarga, serta menguatkan hubungan emosional antara ibu dan bayinya. Para peneliti dengan jelas menunjukkan bahwa isapan pertama yang dilakukan bayi dari payudara ibunya pada 2 hari pertama kehidupannya mengandung konsentrasi protein yang tinggi,
terutama antibodi antimikroba yang mendukung bayi pada saat dia sangat rentan. ASI secara alami bersifat steril. ASI tidak mengandung mikroba yang dapat menyebabkan penyakit pencernaan. ASI selalu siap kapanpun bayi memerlukannya. Selain itu, komposisinya berubah sesuai dengan kebutuhan bayi dan usianya. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Dr. Abdul Muhsin Saleh tentang ASI, ditemukan bahwa susu yang dikonsumsi oleh bayi memiliki peran utama dalam perkembangan fisiologi, intelektual, dan perilakunya. Karena susu yang dikonsumsi oleh bayi di hari-hari pertama kehidupannya, saat dia masih berada dalam tahap pembentukan fisik dan intelektual, sangat berpengaruh pada bayi. Telah dibuktikan juga secara ilmiah bahwa menyusui memiliki peran yang penting dalam melindungi anak-anak melawan tekanan darah, karena kesesuaian antara ASI dengan kebutuhan bayi, dan tingkat sodium yang rendah dalam ASI dibandingkan susu buatan. Gejala dari tekanan darah pada anak-anak meliputi sakit kepala dan muntah-muntah. Hasil studi juga menyebutkan bahwa ASI meningkatkan kecerdasan anak. Anak-anak yang sumber nutrisinya ketika bayi hanya ASI terlihat cerdas dari anak lainnya. Selain itu, ASI juga mengimunisasi bayi dari berbagai penyakit hingga sistem imunnya cukup matang untuk bekerja sendiri melawan mikroba, parasit, dan kuman yang dapat menyerang. Menyusui juga memberi manfaat bagi sang ibu. Dalam buku Al-Ijaz Al-Ilmi fil Islam, karya Muhammad Kamil Abdus Samad menyebutkan bahwa telah ditetapkan secara ilmiah bahwa menyusui mengurangi resiko kanker payudara. Selain itu, ditemukan bahwa semakin banyak seorang ibu menyusui, kemungkinan dia terkena kanker payudara semakin menurun. Telah dibuktikan pula bahwa rahim dengan cepat menyusut kembali ke ukuran normalnya pada saat seorang ibu menyusui. Hal ini terjadi karena isapan bayi ke payudara ibunya menyebabkan disekresikannya hormon dari kelenjar pituitari. Hormon ini dikenal sebagai oksitosin yang menyebabkan menyusutnya rahim kembali ke kondisi normal sebelum kehamilan. Yang lebih penting dari semua yang telah disebutkan di atas adalah ikatan psikologi, emosional, dan alami yang besar yang tercipta dari menyusui antara seorang ibu dan bayinya. Hal ini merupakan salah satu faktor paling penting untuk stabilitas psikologi seorang anak. Tulang, pabrik untuk memproduksi darah. Al-Quran Al-Karim mendahului sains ratusan tahun dalam menentukan pentingnya tulang pada manusia. Dalam surah Maryam, Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Rabb-Nya untuk memberinya keturunan, terlepas dari fakta bahwa istrinya adalah wanita tua yang mandul dan tulangnya sudah lemah karena tua. Allah berfirman dalam Al-Quran mengenai doa Nabi Zakaria. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku." Quran Surah Maryam ayat 4. Dalam ayat ini, Al-Quran merujuk kepada hubungan antara tulang dan fertilitas. Sains modern kini telah mengonfirmasi bahwa tulang memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan manusia. Tulang mengandung semua fosfor dan kalsium yang diperlukan tubuh, kemudian mengatur distribusinya dengan cara mengatur denyut jantung dan gerakan otot. Selama masa hidupnya, tulang secara terus-menerus menghasilkan sel darah seperti leukosit dan eritrosit. Sains modern juga telah menentukan bahwa kondisi dari tulang memiliki pengaruh langsung terhadap sistem saraf. Karena itulah tulang berdampak langsung pada kemampuan seseorang untuk berproduksi dan memiliki anak. Hal inilah yang dengan tepat disebutkan oleh Al-Quran. Jumlah tulang dan sendi. Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setiap manusia dari kalangan anak Adam diciptakan dengan 360 sendi. Barang siapa yang bertakbir mengagungkan Allah, bertahmid memuji Allah, bertasbih menyucikan Allah, dan beristighfar memohon ampunan kepada Allah, menyingkirkan batu dari jalanan, atau menyingkirkan duri atau tulang dari tengah jalanan, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran, sejumlah 360 sendi tersebut, maka hari itu ia telah berjalan sambil menjauhkan dirinya dari neraka." Hadits riwayat Muslim.
Kita dapat menghitung jumlah tulang setelah tubuh terbentuk dengan sempurna sebanyak 206 tulang, yang jika dikelompokkan adalah sebagai berikut. Kepala 28, tulang leher 7, vertebra toraks 12, vertebra lumbalis 5, vertebra sakral 5, tulang ekor 4, rusuk 24, tulang dada 3, tulang selangka 2, tulang belikat 2, humerus 4, ulna dan radius 16, tulang pergelangan tangan 10, metakarpus 28, tulang jari 6, ilium 2, femur 4, tibia dan fibula 14, dan tulang-tulang kecil di kaki 28. Jika kita menambahkan tulang berotot di tiap jempol 2, dengan 3 tulang berotot di tiap jempol kaki, kita memperoleh 10 tulang. Dan jika kita tambahkan jumlah tulang dengan tulang berotot bersama dengan pusat osifikasi primer yang darinya janin terbentuk, total jumlah tulangnya adalah 206 plus 10 plus 144 sama dengan 360. Untuk sendi, dapat diperkirakan sebagai berikut: 147 sendi di tulang punggung, 25 tulang rawan di antara tulang punggung plus 72 di antara rusuk dan tulang punggung plus 50 di antara tulang punggung hingga epikondylus, 24 sendi di dada, 2 di sternum plus 18 di antara sternum dan rusuk plus 2 di antara tulang selangka dan tulang belikat plus 2 di antara tulang belikat dan dada, 43 sendi di bagian atas, sendi pundak plus 3 kali pomanus plus 4 tulang pergelangan tangan plus 35 tulang tangan, 44 sendi di bagian bawah, sendi paha plus 3 di lutut plus 3 di pergelangan kaki plus 37 di metatarsus, 13 sendi di ilium, 2 ischiums plus 4 tulang ekor plus 6 tulang kecil acetabulum plus symphysis pubis, 2 sendi di katup napas. Total jumlah sendi saat semuanya dijumlahkan adalah 360 sendi. Dengan demikian, Rasulullah mengatakan kebenaran dalam apa yang diriwayatkan oleh Aisyah saat beliau bersabda, "Sesungguhnya setiap manusia dari kalangan anak Adam diciptakan dengan 360 sendi. Barang siapa yang bertakbir mengagungkan Allah, bertahmid memuji Allah, bertasbih menyucikan Allah, dan beristighfar memohon ampunan kepada Allah, menyingkirkan batu dari jalanan, atau menyingkirkan duri atau tulang dari tengah jalanan, memerintahkan kebaikan, dan mencegah kemunkaran, sejumlah 360 sendi tersebut, maka hari itu ia telah berjalan sambil menjauhkan dirinya dari neraka." Hadits riwayat Muslim. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, "Di dalam diri setiap manusia terdapat 360 sendi, dan ia wajib menunaikan 1 sedekah setiap sendinya." Orang-orang bertanya, "Siapa yang sanggup melakukan itu, wahai Nabi Allah?" Beliau menjawab, "Mengubur ludah di dalam masjid adalah sedekah. Menyingkirkan rintangan yang menyakitkan dari jalan adalah sedekah. Jika tidak mau dapat ini, maka 2 rakaat salat duha sudah cukup mencukupi hal ini." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Ibnu Hizaimah. Manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Dalam surah Atin, terdapat ayat yang datang sebagai kemampuan utama dari sebuah kalimat sumpah. Allah yang Maha Tinggi berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya." Quran Surah Atin ayat 4-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan semua yang Dia ciptakan. Kita tidak bisa melihat suatu cacat pun pada ciptaan Rabb yang Maha Pengasih. Namun, dalam ayat ini dan ayat lainnya, Dia membedakan manusia dari kesempurnaan makhluk ciptaan lainnya. Dia berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surah Atin ayat 4-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, mengingatkan manusia bagaimana sempurnanya Allah menciptakannya, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadian dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Quran Surah Al-Infitar ayat 7-8. Ini adalah perwujudan dari kasih sayang ilahi yang dinikmati oleh makhluk yang diberi kehormatan ini,
karena menunjukkan bahwa manusia menikmati status spesial dalam susunan alam semesta. Ini adalah penciptaan manusia yang merupakan makhluk paling kompleks di alam semesta, dalam hal sel-sel, jaringan, anggota badan, dan sistemnya. Penciptaannya sangat kompleks, halus, dan sempurna hingga ilmuwan yang paling terpelajar pun tidak mampu benar-benar memahaminya. Dalam manusia ini terdapat jiwa di mana perasaan dan emosi saling berkutat satu sama lain, di mana nafsu dan nilai-nilai melawan satu sama lain, di mana keinginan dan prinsip saling berperang satu sama lain. Sifat-sifat dati jiwa tidak dapat dimengerti penuh bahkan oleh psikolog yang paling berpengalaman sekalipun. Manusia diberikan akal yang penuh dengan prinsip dan persepsi, kekuatan analisis dan kreatif yang mengkualifikasikannya untuk memimpin seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka ke daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Quran Surah Al-Isra ayat 70. Salah satu dari bukti yang menunjukkan bahwa manusia tercipta dalam bentuk yang paling baik adalah sistem imun yang dimilikinya atau garis pertahanan ketiga dalam tubuh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia sistem pertahanan yang sangat peka. Yang pertama dari sistem ini adalah kulit yang berfungsi sebagai pelindung dari tubuh, melindunginya dari kuman dan penyakit. Kulit merupakan garis pertahanan pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan tiap organ, tiap sistem, dan tiap indera pada tubuh sistem pertahanan yang khusus. Contohnya, mata secara eksklusif diberikan bulu mata, kelopak, dan air mata yang merupakan garis pertahanan kedua. Garis pertahanan ketiga adalah darah dan sel darah putihnya. Sel darah putih ini terdapat sejumlah 25 juta sel selama masa aman, yaitu saat tubuh tidak terancam benda asing. Jumlah ini meningkat pada masa perang, yaitu ketika tubuh terancam benda asing, hingga mencapai ratusan juta dalam waktu jam atau hari. Tentara sel darah putih yang dahsyat ini memiliki senjata yang terdiri dari zat-zat kimia sebagai sarana komunikasi dan pemahaman di antara mereka. Sementara untuk strategi dari sistem imun dalam mempertahankan tubuh, mereka lebih tepat, lebih teratur, lebih efektif, dan sangat cerdas dari yang bisa dibayangkan seseorang. Mereka adalah sel darah putih. Sel-sel ini memiliki metode kerja yang dinamik dalam memberikan tugas bertempur untuk tiap unit dan dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Beberapa menit setelah benda asing apapun melewati garis pertahanan pertama dan kedua, sel-sel ini langsung menuju benda asing itu. Karena ada sel yang fungsinya mendapatkan kode sandi kimiawi dari musuh, menyimpannya, kemudian mentransfernya ke pusat limfosit, di mana sel-sel imun memecahkan sandi itu sebagai persiapan untuk menciptakan serum guna melawannya. Setelah menghasilkan serum, sel-sel yang bertempur melanjutkan dengan membawa senjata ini, yaitu serum untuk melawan benda asing tadi. Setelah membunuhnya, sel-sel pembersih keluar untuk membersihkan medan perang dari sisa-sisa musuh, sehingga darah kembali murni dan aman. Ukuran dari sel darah putih yang merupakan bagian utama dari sistem imun, tidak melebihi 15 mikron. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah At-Tin ayat 4. Untuk firman Allah, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Quran Surah At-Tin ayat 5. Saat manusia menyimpang dari jalan yang diridai Rabb-Nya, dan memenuhi panggilan nafsunya tanpa batas dan tanpa alasan. Sistem ini menjadi tidak efektif dan manusia itu kemudian mati, akibat penyakit yang paling sederhana. AIDS, penyakit defisiensi imun yang mengancam dunia kita hanyalah konfirmasi dari fakta ini. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Quran Surah At-Tin ayat 5. Ayat-ayat Al-Quran memfokuskan pada aspek spiritual saat menyeru manusia. Ini karena jika dia mengenal Rabb-Nya, berbuat sesuai perintahnya,
dan mendekatkan diri padanya melalui amal-amal baik, maka dia dapat memperoleh tingkatan yang lebih tinggi dari malaikat. Tetapi, jika dia menjauh dari Rabb-Nya, dan menyimpang dari jalannya, dan bersikap buruk pada makhluknya, dia akan jatuh ke tingkat terendah yang tidak dapat diraih oleh makhluk Allah yang lain. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kemudian hewan menjadi lebih tinggi tingkatannya dan lebih baik darinya, karena hewan tetap berada dalam sifat alami yang Allah ciptakan untuk mereka, tetapi berada dalam pemujaan terhadap Allah dan menjalankan fungsi sebagaimana mereka diciptakan. Ali radhiyallahu an, malaikat diciptakan Allah dengan akal, tapi tidak memiliki syahwat. Hewan diciptakan dengan syahwat, tetapi tidak memiliki akal. Manusia diciptakan dengan akal dan syahwat. Bila manusia dengan akalnya mampu mengendalikan syahwatnya, maka ia lebih mulia dari malaikat. Sebaliknya, bila akalnya kalah oleh syahwatnya, maka ia lebih buruk daripada hewan. Fakta menarik tentang tubuh manusia. Dalam setiap kehidupan manusia terdapat tanda-tanda mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari tanda itu adalah tubuh kita. Terdapat sekitar 300.000 utas rambut di kepala manusia. Tiap utas memiliki pangkal, pembuluh darah, otot, saraf, dan kelenjar keringat. Terdapat 10 lapisan di retikulum mata. Lapisan ini terdiri dari 140 juta reseptor cahaya, sel batang, dan sel kerucut. Sebuah saraf optik memiliki 500.000 neurofibri yang keluar dari mata menuju otak. Di dalam telinga juga terdapat sesuatu yang tampak seperti retikulum mata. Terdapat 3.000 sel aural untuk mengirim suara yang paling halus sekalipun ke otak. Ada sistem di otak yang mengukur perbedaan kronologis dari tibanya suara ke tiap telinga. Proses pengukuran ini memerlukan waktu kurang dari 1/1600 detik, dan memberitahu manusia dari sisi mana suara itu datang. Di permukaan lidah, terdapat 9.000 sel pengecap, yang mengidentifikasi rasa manis, asam, pahit, dan asin. Tiap huruf yang diucapkan dengan bantuan lidah menggunakan 17 otot. Dalam usia rata-rata manusia, jantung memompa darah yang dapat mengisi penuh gedung pencakar langit yang paling tinggi di dunia. Terdapat 14 miliar sel kortikal, dan 100 miliar sel sustensasi yang fungsinya belum diketahui. Faktanya, otak manusia adalah bagian yang paling kompleks dalam tubuhnya. Di dalam dinding perut, terdapat miliaran sel yang mensekresikan berliter-liter asam hidroklorik dalam satu hari. Para ilmuwan telah bekerja keras dalam memecahkan teka-teki ini. Kenapa lambung itu tidak mencerna dirinya sendiri? Bukankah perut itu sendiri merupakan suatu mukjizat? Di dalam usus, terdapat 300.000 jonjot usus untuk penyerapan makanan setiap 1 cm bujur sangkar. Jonjot-jonjot ini diperbaharui setiap 48 jam. Di bawah permukaan kulit, terdapat 16 juta air kondisioner untuk mengatur suhu tubuh, yang disebut kelenjar respiratori. Di dalam hati, terdapat 3 miliar sel yang diperbaharui total setiap 6 bulan. Hati memiliki banyak fungsi yang penting sekaligus menakjubkan. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa hatinya lebih dari 3 jam. Pada kedua ginjal, terdapat 1 juta unit pembersih yang panjang terkombinasinya mencapai 100 km. Darah mengalir melalui ginjal 5 kali sehari. Semua itu adalah sedikit fakta mengenai tubuh kita yang mengagumkan. Fakta itu telah diterima dan tidak dapat disanggah. Fakta itu telah digunakan oleh para dokter selama berabad-abad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surah As-Zariyat ayat 21.